Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Lilo Extreme, channel di mana kisah-kisah terbaik akan dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan kembali membawakan kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu. Dan bagaimana di episode kemarin terakhir ya, Robert dan juga Samuel harus bertarung melawan dua dukun sekaligus, dukun tua ya, dari tanah Kalimantan yang sudah menyerang ayahnya Nadia. Waduh, kira-kira berhasilkah Robert mengalahkan dua dukun tua ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Extreme, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Musnahnya santet dari dua dukun tua Kalimantan. Kisah Robert. Dua anjing hitam itu spontan mundur setengah langkah. Mereka juga terdengar mengeluarkan suara geraman. Aku jadi penasaran, seperti apa pengalamanmu itu? Ujar dukun tersebut. Baiklah, dari cara bicaramu, kurasa kau memang lebih memilih pertarungan dibandingkan menuruti permintaanku, ujar Robert datar. Lalu tiba-tiba, udara di sekitar tempat itu terasa panas, dan dari balik punggung Robert muncul bayangan berwujud asap namun memiliki tubuh seperti manusia, ukurannya tinggi dan besar. Dukun itu spontan mundur saat melihat sosok tersebut. Dia, gumam si dukun terdengar panik. Robert tersenyum sinis. Bukankah sebelumnya sudah aku peringatkan, dan kau tak seharusnya mengusik kami? Tadi aku sudah meminta baik-baik, bukan karena aku tidak bisa memusnahkan santet itu. Aku bisa, hanya saja aku ingin memberikan kesempatan padamu untuk hidup, dan aku juga tidak ingin membuat gadis itu sedih kalau sampai ayahnya mati bersamamu, ujar Robert. Sosok manusia berwujud asap itu terlihat semakin jelas, dan anjing-anjing hitam milik dukun tersebut pun langsung menunduk ketakutan saat melihatnya. Tiba-tiba, dukun itu langsung sujud di depan kaki Robert. Tolong ampuni aku sekali ini saja. Aku benar-benar tidak tahu. Kalau itu kau, kumohon maafkan aku, kata dukun itu. Robert terdiam sejenak, lalu kemudian ia berjalan sedikit menjauh dari dukun tersebut. Mana kesombonganmu tadi? Kenapa tiba-tiba merendahkan diri seperti itu di hadapan anak muda sepertiku? Ujar Robert sinis. Ampuni aku. Aku mohon, maafkan atas ketidaktahuanku tadi. Baiklah, kalau begitu, cabut santetnya sekarang juga dan kembalikan pada orang yang menyuruhmu, ujar Robert. Dukun itu terdiam sejenak. Ia tampak ragu untuk menuruti perintah Robert tersebut. Kenapa? Kau tidak mau? Jadi kau lebih memilih nyawamu yang kuhabisi? Tanya Robert. Tidak, jangan. Ya, aku akan melakukan seperti yang kau perintahkan, jawab dukun itu. Ingat, kesempatanmu hanya sekali. Jadi pergunakan itu baik-baik. Dan usahakan jangan pernah sampai lain kali kau bertemu denganku lagi, kata Robert. Beralih ke Samuel. Samuel tidak membuang waktu lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia melesat menyerang. Tubuhnya bergerak bagai angin, menghindari setiap jangkauan tangan raksasa yang mencoba menangkapnya. Beberapa kali pukulan keras mendarat di tubuh pria itu, namun setiap kali tinju Samuel menyentuh kulitnya, terdengar suara benturan keras seolah tubuh pria itu terbungkus logam.
Pria itu menenggos, tangannya bergerak cepat, asap hitam kembali berkumpul, kali ini membentuk cambuk-cambuk panjang yang menyerang Samuel dari segala arah. Satu cambuk berhasil melilit pergelangan kaki Samuel, dan dalam sekejap tubuhnya terempas keras ke tanah. Brak! Tanpa ampun, pria itu menginjak dada Samuel dengan kuat, menekannya hingga tulang-tulang Samuel berbunyi. Sudah kubilang, kau itu masih anak-anak. Kau tidak akan bisa menandingiku, apalagi sampai mengalahkanku, ucap pria itu dingin. Anak muda sepertimu ini memang sombong-sombong, terlalu angkuh untuk mengakui kekalahan. Dan aku yakin kau pasti berpikir hanya kau yang punya kekuatan, ya kan? Satu hal yang harus kau tahu, nak. Selama puluhan tahun, aku memakan jantung manusia dan meminum darah musuhku untuk sampai di titik ini. Dan membunuh anak kecil sepertimu bukanlah hal yang sulit bagiku. Samuel terbatuk, namun kemudian ia tertawa, dan di saat yang bersamaan tanah di bawah tubuh Samuel mulai menghitam seperti terbakar. Kau salah besar, gumam Samuel. Karena sekarang kau bukan melawan manusia biasa, kata Samuel. Krak! Dengan kekuatan luar biasa, tangan Samuel mencengkram kaki pria yang sedang menginjaknya itu. Lalu dengan mudah dia melempar tubuh pria tersebut hingga membuat pria itu terpelanting jauh hingga tak mampu lagi untuk bangun. Samuel berdiri perlahan, lalu kemudian berjalan mendekat ke arah pria itu. Siapa kau sebenarnya? Tanya pria itu akhirnya. Kali ini suaranya terdengar bergetar. Samuel melangkah santai mendekatinya, namun setiap langkahnya mampu membuat tanah di bawah kakinya seperti terbakar. Aku sebenarnya aku tidak suka berkenalan dengan orang-orang tua sepertimu. Tapi berhubung aku baik dan tidak sombong, jadi kau bisa panggil aku malaikat mautmu, jawab Samuel. Lalu tanpa aba-aba Samuel melesat dan berada tepat di depan pria itu dalam sekejap. Tangannya mencengkram leher si dukun dengan kuat, lalu mengangkat tubuhnya tinggi di udara. Pria itu meronta, mencoba melepaskan serangan asap lagi, namun kali ini asap itu lenyap begitu saja saat menyentuh tubuh Samuel. Kau bilang kau sudah di dunia ini sejak muda, kan? Bisik Samuel tepat di telinga lawannya. Maka nikmatilah kematianmu yang pertama dan yang terakhir. Oh ya, aku lupa. Sekutumu itu kan cuma jin rendahan, ya. Mana mungkin kau bisa mati dan hidup berulang kali, ujar Samuel dengan nada mengejeknya yang khas. Samuel lalu semakin mengencangkan cengkraman tangannya pada leher pria itu hingga krak. Suara tulang lehernya yang patah terdengar nyaring di tengah keheningan tempat itu, dan tubuh pria itu lemas seketika. Matanya membelalak sebelum akhirnya menutup untuk selamanya. Samuel kemudian melepaskan cengkramannya dan tubuh besar itu ambruk. Sementara itu, makhluk si peliharaan si dukun yang melihat tuannya tewas begitu saja terlihat langsung berlutut gemetar, sepenuhnya pasrah menunggu nasib. Samuel menoleh ke arah makhluk-makhluk itu, matanya perlahan kembali normal. Pergi dan katakan pada teman-temanmu di sini, tempat ini mulai sekarang milikku, perintah Samuel. Seolah mendapat ampunan, makhluk itu segera merangkak pergi dengan ketakutan lalu menghilang ke dalam kegelapan. Terlihat Samuel perlahan membuka mata, dan saat itu ia sudah kembali berada di dalam kamar ayah Nadia yang remang-remang dengan bau kemenyan yang masih sangat menyengat. Samuel menggerakkan tangannya lalu memijat lehernya yang terasa kaku. Rasanya leherku masih sakit memikirkan omong kosong tadi, gerutunya sambil membersihkan noda darah yang masih tersisa di sudut bibirnya. Dia lalu menoleh ke arah Robert yang masih duduk bersila di samping tempat tidur. "Bet," panggil Samuel pelan. Tidak lama kemudian
Robert membuka matanya dan menoleh ke arah adiknya itu. Dia melihat kondisi Samuel yang tampak lelah namun masih bisa tersenyum menyeringai. "Sudah selesai?" tanya Robert. "Ya, aku jamin dia tidak akan bisa mengganggu siapa-siapa lagi," jawab Samuel santai sambil berdiri dan meregangkan tubuhnya. "Dan Robert?" tanya Samuel balik. Robert mengangguk. "Dia sudah mencabut semua santet yang dikirimkan. Ayah Nadia sekarang sudah aman," jawab Robert. Mendengar jawaban Robert itu, Samuel hanya mengangguk pelan, namun jelas sekali terlihat dari raut wajahnya ia merasa begitu lega. Nadia, yang sedari tadi hanya diam mendengarkan, kini perlahan memberanikan diri angkat bicara. Namun tangannya masih terus sigap memasukkan kemenyan ke dalam perapin, memastikan asap dan bara api itu tidak padam. Maksud Kak Robert?" Suara Nadia terdengar sedikit bergetar. "Jadi santet yang ada di ayahku sudah hilang semua. Berarti ayahku akan sembuh?" tanya Nadia hati-hati. Robert menoleh ke arah gadis itu lalu tersenyum tipis. "Ya, santet sudah kami tarik keluar dan dikembalikan pada pengirimnya. Sekarang tinggal menunggu waktu saja. Ayahmu akan pulih perlahan," jawab Robert. Mendengar itu, tangan Nadia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan luar biasa. Terima kasih banyak Kak Robert, Kak Samuel," ucap Nadia terbata-bata. "Aku tidak tahu harus membalas budi seperti apa." Samuel yang sedang membersihkan tangan langsung menyahut dengan nada santai yang khas. "Ya, kalau mau membalas budi sih, nanti sediakan saja makanan yang banyak. Dan ritual tadi itu lumayan menguras tenaga. Jadi, satu lagi, harga jasa kami naik 2 kali lipat," kata Samuel dengan nada bercanda sambil terkekeh. Nadia pun tersenyum kecil, rasa tegang yang sedari tadi mengantuinya perlahan mulai mencair. "Oh iya," tiba-tiba Robert bersuara lagi dengan nada lebih serius. Nadia menatapnya. "Ya Kak Robert, orang yang mengirimkan santet ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang sangat jahat dan sudah berpengalaman. Tapi tenang saja, dia sudah tidak akan bisa mengganggu kalian lagi," ucap Robert sambil melirik Samuel sekilas. Samuel mengangguk mantap. "Ya, betul itu kata kakakku," tambah Samuel dengan bibir tersenyum. Nadia mengangguk-angguk. Meski ia tidak sepenuhnya mengerti dengan hal-hal seperti itu, tapi satu yang ia tahu, ayahnya selamat berkat kedua orang yang ada di hadapannya tersebut. "Baiklah, sekarang kau bisa berhenti menaburi kemenyan ke apinya, Nat. Ritualnya sudah selesai," kata Robert. "Baik, apa apinya perlu dimatikan juga, Kak?" tanya Nadia. Robert hanya menjawabnya dengan anggukan. Namun Nadia segera mengangguk patuh. Ia mulai memadamkan bara api perlahan, sementara asap putih terakhir mengepul tinggi ke arah langit-langit kamar, seolah membawa pergi semua nasib buruk yang selama ini memenuhi ruangan itu. Setelah mematikan api perapian tersebut, Nadia kini menatap wajah ayahnya yang terbaring. Entah hanya perasaannya saja, tapi dia melihat wajah ayahnya yang tadi terlihat pucat kini terlihat sedikit lebih segar. Ayah tenang saja ya. Nadia yakin ayah pasti sembuh," ucap Nadia pelan, tangannya menyentuh pipi ayahnya yang terasa hangat. Tiba-tiba, kelopak mata ayahnya bergerak-gerak dan perlahan matanya terbuka. "Nadia," suara lelaki itu terdengar serak dan juga lemah. Nadia kaget sekaligus sangat senang saat mendengar suara ayahnya itu. Ayah sudah bangun," ucap Nadia dengan suara bergetar. "Iya, ini Nadia. Ayah tenang saja ya. Ayah sekarang sudah aman," kata Nadia tak mampu lagi menahan air matanya. Ayahnya mencoba tersenyum. Lalu pandangannya beralih ke arah Samuel yang duduk tak jauh dari sana. "Mana ibumu, Nak? Dan siapa dia?"
Tanya ayahnya pelan. Nadia mengusap air matanya. Ibu sedang pergi, ada urusan. Dan itu teman Nadia ya? Jawab Nadia. Samuel yang merasa diperhatikan langsung mengangkat wajahnya dan memberikan senyum paling ramahnya, atau setidaknya berusaha terlihat ramah. Saya teman Nadia, Om. Panggil saja saya Samuel. Om jangan banyak bicara dulu ya. Istirahat saja. Om baru saja melewati hal yang berat, kata Samuel santai. Lelaki itu mengangguk pelan, lalu kembali memejamkan matanya. Selamat tidur ayah. Semoga besok pagi badan ayah jauh lebih segar, kata Nadia. Setelahnya, Nadia pun mengantar Robert dan Samuel untuk beristirahat ke kamar tamu. Sementara Nadia pergi ke dapur guna memasakkan makanan untuk Robert dan Samuel. Di dalam kamar itu, Samuel langsung merebahkan tubuhnya di kasur empuk tersebut. Aku bingung harus menetapkan harga jasa kita berapa, ujar Samuel. Aku ikut kau saja, kau yang putuskan, kata Robert seraya melepaskan bajunya dan menggantinya dengan yang lebih bersih. Tapi ngomong-ngomong Bet, si Nadia ini cantik juga ya, cocok kalau dijodohkan dengan Sidang, kata Samuel. Robert terkekeh. Mana mungkin si Nadia itu mau? Sam, kau sendiri tahu kan kelakuan Sidang itu bagaimana, ujar Robert. Masalah Nadia mau atau tidaknya itu gampang, nanti aku bantu peletkan, ujar Samuel. Daripada kau bantu Sidang mendapatkan perempuan, lebih baik kau bantu dia untuk mendapatkan pekerjaan. Karena kalau pekerjaannya bagus, aku yakin masih banyak perempuan yang akan naksir dia, kata Robert. Samuel mengangguk. Iya juga ya. Sayang aku belum menemukan orang dalam untuk memasukkan Sidang kerja. Apa setelah ini aku keliling saja ya, gumam Samuel. Keliling? Buat apa? Tanya Robert. Ya untuk mencari bos-bos yang bisa dibuat sakit, lalu nanti kau obati. Nah, setelah itu baru aku ajukan syarat-syaratnya, termasuk syarat harus menerima Sidang bekerja, jawab Samuel enteng. Robert pun berdecak. Sayang sekali rupanya kepada adikmu itu ya, Sam. Bukan begitu. Menurutku ya, Bet, Sidang itu sebenarnya baik, penurut. Ya, walaupun kadang-kadang bikin emosi. Kupikir-pikir, sampai kapan dia akan ikut kita terus? Lagi pula, selama dia bersama kita, dia tidak akan mendapatkan pengalaman baru. Apalagi dia itu laki-laki yang suatu saat nanti harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, juga atas anak dan istrinya. Dia tidak bisa terus bergantung pada kita, Bet. Dia perlu mencari pengalamannya sendiri di luar sana. Dia harus tahu bagaimana dunia sebenarnya bekerja, kata Samuel. Robert pun mengangguk. Ya, kau benar, Sam, kata Robert menanggapi. Lagi pula, kita juga tidak bisa selamanya menjaganya terus, Bet. Ada masanya dia harus berdiri di atas kakinya sendiri, kata Samuel lagi. Robert terdiam sejenak. Baiklah kalau begitu. Kalau kau memang serius ingin mencarikan pekerjaan untuknya, aku punya ide, ujar Robert tiba-tiba. Samuel langsung mengangkat badannya, menampakkan antusias yang besar. Ide apa itu, Bet? Cepat katakan. Namun Robert tidak langsung menjawab. Ia justru tersenyum tipis sambil mengingat sebuah nama, yaitu Bu Ratna, istri dari pengusaha Pak Ali Mansur. Kau punya target orang dalam, Bet? Tanya Samuel curiga. Lebih tepatnya bukan target, tapi seseorang yang sangat baik, jauh lebih baik daripada Pak Rashid. Aku yakin kalau aku minta tolong padanya, dia pasti akan mau menolongku, kata Robert. Oh ya, di mana dia, Bet? Tanya Samuel. Di luar pulau. Dia juga sempat mengajakku liburan ke Bali. Hanya saja aku tidak terlalu tertarik. Dan kebetulan aku juga punya banyak kesibukan, jadi aku punya alasan untuk menolak, jawab Robert. Jangan coba-coba kalau ke Bali, Bet. Pulau itu tidak cocok untuk orang-orang seperti kita, kata Samuel serius. Ya, aku tahu, jawab Robert singkat. Kenapa dia tidak kau ajak ke Bangka Belitung? Di sana juga punya wisata pantai yang bagus-bagus, Bet. Kebetulan aku pernah ke sana, kata Samuel. Kalau tujuannya hanya ke pantai, buat apa jauh-jauh keluar pulau? Di Kalimantan juga banyak pantai yang bagus, kata Robert. Iya juga ya. Boleh tuh, nanti kita jalan-jalan ke pantai, Bet. Pantai di Kalimantan yang bagus di mana saja, Bet? Ujar Samuel yang malah mengalihkan topik pembicaraan mereka. Tidak lama kemudian,
Nadia masuk ke dalam kamar sambil membawa sebuah nampan penuh makanan. Namun ternyata bukan hanya satu, ia membawa 3 nampan dan semuanya dipenuhi makanan. Silakan dimakan ya. Maaf, cuma masakan instan. Aku sebenarnya ingin keluar beli makanan, tapi aku takut ibuku datang dan mengganggu kalian. Maka aku masak apa saja yang ada di kulkas. Gak apa-apa ya, kata Nadia. Tidak apa-apa, yang penting banyak, jawab Samuel. Mendengar itu, Nadia hanya tersenyum kecil, lalu kemudian mereka bertiga pun makan dengan lahap. Enak juga, Nat. Masakanmu enak, puji Samuel sambil mengunyah dengan cepat. Syukurlah kalau begitu, jawab Nadia tersenyum melihat mereka makan dengan lahap. Setelah perut terisi penuh, mereka pun akhirnya beristirahat. Malam itu berlalu dengan cukup tenang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, suara ketukan pelan namun berulang-ulang di pintu kamar tamu. Tok tok tok. Kak Robert, Kak Samuel, maaf, banguninnya pagi-pagi sekali, ujar Nadia dari balik pintu dan suaranya terdengar sangat bersemangat. Di dalam kamar, Robert dan Samuel yang masih terlelap mulai terusik dengan ketukan dan panggilan dari Nadia. Samuel langsung menutup telinganya dengan bantal dan sama sekali tak berniat beranjak dari tempat tidur karena matanya masih terasa berat. Berbeda dengan Robert, pria itu langsung membuka matanya dan segera beranjak. Sebentar, saut Robert. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, Robert muncul dengan rambut sedikit berantakan. Nadia yang melihatnya langsung menyambar tangan Robert dengan wajah berseri-seri. Mata gadis itu juga tampak berbinar sangat cerah di pagi itu. Kak Robert, ayah sudah bisa duduk, ucap Nadia hampir berteriak. Tadi pagi saat aku cek, beliau itu bangun sendiri dan minta minum. Terus beliau bisa duduk tegak, padahal kemarin-kemarin sama sekali nggak bisa, kata Nadia antusias. Mendengar itu, Robert langsung tersenyum lebar. Syukur kalau begitu, kata Robert. Terima kasih banyak ya kak, ucap Nadia seraya mencium tangan Robert. Tidak perlu seperti itu, kata Robert tidak enak. Beralih ke rumah Robert. Inai sakitkah? Tanya Sidang pada ibu angkat mereka itu. Kepalaku sakit sekali, Dang. Badan juga rasanya lemas sekali, jawab sang ibu angkat. Waduh, aku panggilkan mantri saja ya, Nay. Bahaya ini kalau dibiarkan, kata Sidang panik. Tidak perlu ya, Dang. Namanya juga sudah tua. Sakit-sakitan itu wajar kan? Iya, tapi kalau Robert sampai tahu, wah, aku bisa kena marah, Nay. Tunggu ya, aku akan segera kembali, kata Sidang, lalu kemudian pergi untuk memanggil mantri. Sementara itu, jauh di tempat kerja Rowan. Terima kasih Pak, ucap Rowan dengan wajah sumringah setelah ia mendapatkan kenaikan posisi. Ya sudah seharusnya kamu mendapatkan posisi ini Rowan. Hanya saja selama ini aku terlalu memandang kamu sebelah mata, kata Pak Rasid seraya menepuk bau Rowan sambil tersenyum. Oh ya, dan ini bonusmu bulan ini ya, lanjut Pak Rasid seraya memberikan sebuah amplop pada Rowan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oh ya Wan, terima kasih atas bantuanmu. Berkatmu aku sudah tidak lagi bermimpi aneh-aneh lagi, kata Pak Rasid. Sama-sama Pak. Dan satu lagi Wan, aku mau minta tolong untuk urusan tanah yang di daerah S itu kamu yang urus ya. Sebab yang lain tidak ada yang berani lagi mengurus tanah itu karena kemarin beberapa orang yang aku kirim ke sana, salah satunya mengalami penganiayaan berat berupa penusukan. Ya pelakunya sih sudah diamankan ya. Hanya saja takutnya ada yang lain di belakangnya. Jadi kalau kamu ke sana, kamu harus berhati-hati, kata Pak Rasid. Rowan pun mengangguk. Baik Pak, jawab Rowan. Ingat, kamu harus berhati-hati, pesan Pak Rasid lagi. Dan setelah Pak Rasid pergi, Rowan pun langsung mengambil handphonenya untuk menelpon Ranti. Namun, setelah beberapa kali percobaan, telepon tidak juga tersambung. Kenapa tidak aktif? Gumam Rowan. Beralih ke Robert dan Samuel. Saat itu, mereka berdua sudah berada di kamar ayahnya Nadia. Jujur saja,
Aku itu tidak percaya santet. Tapi setelah merasakannya sendiri, aku baru sadar kalau ternyata santet itu tidak hanya sekedar ada, tapi dampaknya juga sangat mengerikan. Aku tidak tahu bagaimana Nadia bisa mengenal kalian, tapi bagaimanapun itu, aku sangat merasa bersyukur karena berkat kalianlah aku bisa sembuh. Terima kasih Robert, terima kasih Samuel, terima kasih banyak, kata ayahnya Nadia. Robert dan Samuel mengangguk, lalu setelah menerima bayaran mereka, keduanya pun berpamitan. Sampai bertemu di lain waktu ya, terima kasih banyak, kata Nadia sebelum mobil yang akan mengantar Robert dan Samuel itu menjauh. Samuel melambaikan tangan ke arah Nadia, sementara Robert hanya tersenyum. Pak, nanti mampir di toko handphone ya, ujar Samuel. Mau beli apa? Tanya Robert. Loh, kan ke toko handphone, Bet. Ya jelas beli handphone buat kita. Masa ke toko handphone mau belikan asin? Gerutu Samuel. Kalau kau mau belikan untukku, aku tidak mau. Aku tidak butuh, ujar Robert. Bet, handphone itu memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kau itu harus membiasakan diri dengan perkembangan zaman. Biar gaul sedikitlah hidupmu itu, ujar Samuel. Ya, kau benar. Tapi dari yang aku lihat, handphone itu memang bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Dan aku tidak butuh itu. Bagiku, biarlah yang dekat tetap dekat, dan yang jauh akan pulang kalau rindu, ujar Robert. Otak-otak kolot ya begini, tidak bisa menerima kemajuan zaman. Pemikirannya masih jauh tertinggal di belakang. Bukan di belakang lagi sih, tapi zaman purba, saat orang-orang berkomunikasi lewat lukisan di dinding atau batu-batu, ujar Samuel. Robert yang mendengar itu hanya tertawa kecil, lalu mengalihkan pandangannya ke arah luar jendela. Setelah beberapa menit kemudian, mobil itu pun berhenti di sebuah toko handphone di pinggir jalan. Dengan langkah mantap, Samuel berjalan memasuki toko tersebut, sementara Robert hanya berdiri di dekat mobil sambil memperhatikan toko-toko yang berjejer di pinggir jalan tersebut. Hingga akhirnya matanya terpaku pada sebuah toko yang menjual alat-alat pancing. Toko itu berada tidak begitu jauh dari toko handphone tempat Samuel masuk tadi. Dengan langkah santai, Robert berjalan ke arah toko alat-alat pancing tersebut. Begitu Robert tiba di depan toko itu, penjualnya langsung menyambutnya dengan ramah. Selamat datang, mau cari apa? Joran kah? Atau mata kail? Di sini alat pancing lengkap. Mau apa saja, semuanya ada. Bahkan jala pun ada, kata si penjual sambil tersenyum. Saya pilih-pilih dulu ya, kata Robert. Tentu harus dipilih. Ayo, silakan, jawab si penjual. Sementara itu, terlihat Samuel yang tak butuh waktu lama memilih handphone itu pun keluar dari toko dengan senyum puas di wajahnya. Sedangkan Robert tampak masih asyik memilih-milih alat pancing, jarinya menyentuh satu persatu joran yang ada di sana. Hingga akhirnya ia memilih 4 joran terbaik yang ada di toko itu. Wah, pilihan yang tepat sekali. Ini barangnya bagus, Pak, puji si penjual itu. Robert tersenyum tipis. Bagus, kalau begitu bungkuskan saja ini, sekalian senar tambahan dan kailnya, kata Robert. Selesai bertransaksi, Robert pun melangkah keluar, membawa kantong berisi joran pancing barunya. Dengan santai, ia berjalan kembali ke mobil, dan di dalam mobil terlihat Samuel sudah menunggu sambil memainkan ponsel barunya. Lama sekali kau, Bet, macam perempuan lagi nyalon saja. Aku saja beli handphone tidak sampai 20 menit, tapi kau beli pancingan memakan waktu lebih dari setengah jam, omel Samuel. Memilih alat pancing itu tidak bisa langsung ambil seperti kau membeli handphone, Sam. Aku harus memilih mana yang bagus dan cocok di tanganku, jawab Robert santai. Iya, ayo cepat. Habis ini kita mampir dulu ke toko roti dan camilan. Aku mau beli oleh-oleh, saut Samuel. Di sore harinya, mereka pun akhirnya tiba di depan jalan setapak menuju ke rumah Robert sambil membawa barang-barang belanjaan yang sangat banyak. Sementara itu di rumah, Sidang tampak sedang panik karena ibu angkat mereka tidak mau makan dan seharian hanya tidur saja.
Dan ketika Sidang mendengar suara Samuel dan Robert yang pulang, Sidang langsung berlari keluar. Lalu begitu melihat mereka, dia menghambur, memeluk Robert dan Samuel sambil sesenggukan dan berkata, Inai sakit, Bet. Aku sudah panggil mantri, aku sudah buatkan bubur, teh, tapi Inai tidak mau makan. Sudah, jangan menangis begitu. Aku tahu cepat atau lambat hari ini akan terjadi, dan aku tidak akan menyalahkanmu, kata Robert seraya melepaskan tangan Sidang yang erat memeluk mereka. Sudah sana, angkat barang-barang, ujar Samuel seraya mengelap layar handphonenya ke baju, membuat mata Sidang melotot. Kau baru beli handphone baru ya Bang El? Tanya Sidang. Iya dong, kan aku mau liburan, jawab Samuel. Hah, liburan kemana? Aku ikut Bang El. Pak! Tamparan pelan mendarat di pipi Sidang. Nanti saja membahas yang lain. Kita fokus rawat Inai dulu. Kalau perlu, kita bawa dia ke rumah sakit, ujar Robert. Iya, jawab Sidang seraya menyeka air matanya. Ketika Robert masuk ke dalam kamar ibu angkat mereka, Samuel langsung mengeluarkan kotak handphone baru dan memberikannya kepada Sidang. Buatmu, jaga baik-baik, jangan sampai rusak. Ini mahal, ujar Samuel. Sidang langsung jingkrak-jingkrak kegirangan, dan tanpa aba-aba ia lantas memeluk Samuel dengan erat. Makasih ya, makasih Bang El. Ini handphone lebih bagus dari punyaku kemarin, kata Sidang girang. Iya, tapi jangan begini juga lah Dang. Kalau sampai dilihat orang, malu aku. Nanti malah dikira orang pacaran kita, ujar Samuel. Kalau ada yang bilang begitu, aku kasih makan cabai sekebun mulutnya. Begini-begini kan aku tetap suka perempuan Bang El, ujar Sidang. Ya aku tahu, aku juga sama, balas Samuel. Sudah. Ayo cepat, angkut barang-barang di depan sana itu Dang. Aku mau mandi dulu, kata Samuel. Sementara itu, di dalam kamar yang ditempati ibu angkat mereka tersebut, terlihat Robert sedang membantu membersihkan bekas muntahnya ibu angkat mereka. Tanpa rasa jijik, Robert membersihkan sang ibu angkat dengan telaten. Inai, maaf, permisi. Aku angkat tubuh Inai dulu ya. Aku mau gantikan spraynya, kata Robert lembut seraya mengusap kepala wanita tua itu. Perlahan, mata ibu angkat mereka terbuka sedikit. Bola matanya yang keruh tampak menatap Robert dengan pandangan yang sayu, dan bibirnya terlihat bergerak-gerak pelan seolah ingin mengatakan sesuatu, namun suaranya tak terdengar sama sekali. Ada apa, Nay? Inai haus atau lapar? Tanya Robert lagi seraya mendekatkan telinganya ke bibir sang ibu angkat. Namun tiba-tiba raut wajah Robert berubah. Ia mendadak langsung terdiam. Setelah beberapa saat berlalu, Robert akhirnya mencoba tersenyum. Inai, istirahat saja ya. Robert ada di sini untuk terus menemani Inai, kata Robert. Di luar kamar, suasana terlihat sedikit lebih cair. Sidang yang sudah memegang handphone barunya itu tahan henti-hentinya bersenandung. Sesekali dia memotret ini dan itu dengan antusias. Sementara Samuel sibuk membereskan belanjaan di dapur. Bang El, coba lihat. Hasil fotonya bagus ya. Kameranya jernih, seru Sidang. Pelan-pelan Dang. Di dalam ada orang sakit, tegur Samuel sambil memasukkan beberapa macam roti dan camilan ke dalam kresek merah besar. Oh iya ya, jawab Sidang berbisik, namun matanya tak lepas dari layar ponsel barunya. Tapi serius Bang El, kamu itu baik sekali, sampai-sampai membelikan handphone sebagus ini buatku, kata Sidang. Samuel berhenti sejenak, lalu menatap Sidang dengan tatapan serius. Sidang, kita ini saudara. Apapun yang aku punya, ya kau juga harus punya itu. Apalagi sekarang kondisi Inai sedang sakit. Aku dan Robert butuh kau juga untuk membantu menjaga Inai, kata Samuel. Kalau itu tentu saja Bang El, jawab Sidang. Oh iya Dang, ini oleh-oleh untuk keluargamu. Nanti antarkan, kata Samuel. Hah, sebanyak ini Bang El? Iya, punya kita juga banyak. Jadi jangan dikorupsi lagi ya, ujar Samuel. Mendengar itu, Sidang langsung tertawa kecil. Dan ini 5 juta untukmu,
Terserah mau kau gunakan untuk apa, kata Samuel seraya memberikan uang yang ia letakkan di dalam keranjang sayur tersebut pada Sidang. Sidang terdiam sejenak. Aku memang suka uang, Bang El, tapi ini terlalu banyak. Lagi pula kau sudah membelikanku handphone dan oleh-oleh ini untuk keluargaku. Aku tidak bisa menerima uang ini, Bang El, kata Sidang lirih. Sudah, ambil saja. Kebetulan aku mendapatkan bagian yang lumayan besar dari mengobati ayahnya Nadia, kata Samuel. Serius, Bang El? Iya. 5 juta ini buatku semua, Bang El. Iya. Dan boleh untuk beli apa saja, Bang El? Iya. Kan sudah kuberikan padamu, artinya itu uangmu. Dan karena itu uangmu, kau bebas mau gunakan untuk apa, terserah, jawab Samuel dengan setengah emosi karena Sidang terlalu cerewet. Kau memang yang terbaik, Bang El. Kau memang yang paling baik. Selamanya aku akan selalu setia padamu, Bang El, kata Sidang. Cih, baru segitu sudah senang kali kau, Sidang. Iyalah, tentu saja, jawab Sidang. Oh iya, Dang, kau mau kerja atau tidak, tanya Samuel. Mau, tapi kerja apa, Bang El? Kan aku tidak punya pengalaman. Samuel tak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum kecil penuh arti. Nanti carikan pekerjaan untukmu, kata Samuel kemudian. Hah, aku pikir beneran ada, kata Sidang. Malam itu, Robert tampak sedang berbicara serius dengan Samuel di teras rumah. Sementara Sidang pergi ke rumahnya untuk mengantarkan oleh-oleh dan sebagian uang yang diberikan Samuel padanya. Ya, mau bagaimana lagi, Bet? Kita bisa apa? Kata Samuel seraya menyesap rokoknya. Aku sedih, Sam, kata Robert sambil menatap langit malam itu. Kayaknya jangan menggunakan perasaan, Bet. Karena manusia itu akan menjadi makhluk yang sangat lemah kalau sudah menggunakan perasaan, kata Samuel. Aku itu sudah lama tidak punya ibu. Lalu tiba-tiba aku menemukan sosok yang nyaris mirip dengan ibuku itu. Itu rasanya luar biasa, Sam. Mungkin kau tidak pernah merasakan itu, tapi itulah yang sekarang aku rasakan. Sejak awal aku tahu akhirnya akan seperti ini, tapi tetap saja rasa sedih itu ada, ucap Robert lirih. Samuel mematikan api rokoknya dengan jari, lalu kemudian membuang puntung rokok yang sudah mati itu ke halaman. Aku tahu rasanya kehilangan Bet. Hanya saja caraku memprosesnya berbeda denganmu. Aku lebih memilih untuk menutup hati supaya tidak terluka lagi. Sedangkan kau malah membiarkannya terbuka lebar. Bagiku, ibuku hanya satu. Walaupun ada yang mirip, tapi dia tidak sama dengan ibuku, jawab Samuel datar, matanya menatap kosong ke halaman. Tentu saja, orang tua kita itu hanya ada satu di dunia dan tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun. Tapi setelah kau kehilangannya, dan saat kau sangat merindukannya, lalu kau menemukan sosok yang mirip seperti dia, pasti kau akan merasa diberi kesempatan kedua untuk melihatnya, Sam. Dan itulah yang aku rasakan. Aku merasa senang dan bahagia, walaupun aku tahu itu bukan dia, kata Robert seraya menyeka matanya yang mulai berkaca-kaca. Samuel merangkul bau Robert. Mau aku bantu supaya dia tetap ada di sini, tanya Samuel. Namun dengan cepat Robert menggeleng. Kemudian dia menatap adiknya itu dengan bibir tersenyum getir. Tidak perlu, Sam. Dari awal dia meminta bantuanku. Dia sudah tahu seperti apa akhirnya, tapi dia tetap memintaku untuk melepaskan ilmunya. Berarti itu memang sudah pilihannya. Meskipun sedih, tapi tugas kita sekarang hanyalah untuk menemaninya sampai akhir dan memakamkannya dengan layak, kata Robert. Baiklah, Bet. Kalau itu memang sudah menjadi keputusan dan keinginan dia, kita tidak bisa apa-apa lagi, ucap Samuel pelan. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Beralih ke Rowan. Pagi-pagi sekali, Rowan sudah bersiap untuk pergi bersama dua rekannya. Mereka pergi dengan mengendarai mobil. Rowan duduk di kursi penumpang depan, sementara salah satu rekan yang lain bertugas menjadi sopir dan rekan mereka yang satu lagi duduk di kursi belakang. Orang-orang di daerah yang mau kita datang itu keras-keras, Pak, kata salah satu rekan kerja Rowan. Oh ya? Ya,
Saya rasa mereka tidak akan setuju jika daerah itu dijadikan lokasi pembangunan. Ya, mau bagaimana lagi? Ini kan tugas. Jadi apapun yang terjadi, kita harus hadapi. Lagi pula, tanah di daerah situ juga sudah dibeli oleh parasit. Kalau memang mereka tidak setuju adanya pembangunan, kenapa di awal mereka setuju menjual tanah itu? Kata Rowan. Setelah mereka hampir sampai di daerah yang akan mereka datangi itu, tiba-tiba beberapa orang menghadang mobil mereka. Rowan dan rekannya terpaksa menginjak rem. Begitu mobil berhenti, salah satu pria yang menggunakan penutup wajah itu langsung mendekati jendela Rowan sambil memegang parang yang diselipkan di pinggangnya. "Siapa kalian? Keluar dari sini sekarang juga. Jangan pernah injakan kaki di tanah ini lagi," teriak orang itu dengan nada mengancam. Rowan menurunkan kaca jendelanya perlahan. Wajahnya tampak tetap tenang meski situasi saat itu mulai mencekam. "Bos kami sudah membeli tanah di daerah ini secara sah dan juga resmi. Jadi kalian tidak berhak melarang kami masuk, apalagi mengusir," jawab Rowan dengan tegas. "Bos kami juga berhak melaporkan kalian semua ke polisi karena sudah menghalang-halangi pekerjaan. Hanya saja beliau tidak ingin memperpanjang masalah ini dengan cara kekerasan," lanjut Rowan seraya membuka pintu mobil tersebut. "Bapak, jangan turun Pak, bahaya Pak Rowan," kata kedua rekannya tersebut panik. Namun Rowan tidak mendengarkan. Dia tetap keluar dan berdiri berhadapan langsung dengan orang itu. Mendengar jawaban Rowan tadi, orang-orang itu bukannya takut, malah tampak semakin marah. "Dasar anjing, merampas tanah kami. Kalian pikir dengan selembar kertas kalian bisa seenaknya?" teriak ketua mereka. "Hajar mereka!" Tanpa aba-aba lagi, salah satu dari mereka langsung memukul kaca spion mobil dengan gagang parang. Prang! Suara pecahan kaca memecah keheningan pagi itu dan perkelahian pun tak terelakkan. Namun bukan Rowan awalnya. Kalau lari dari perkelahian seperti itu, dia malah menyuruh rekan-rekannya untuk menyingkir. Lalu setelah rekan-rekannya aman, barulah Rowan melawan orang-orang itu dengan serius. Meskipun orang-orang itu menggunakan senjata tajam, namun dengan mudahnya Rowan menghindari ayunan parang dari orang-orang tersebut. Ia juga tak ragu memukul pergelangan tangan si penyerang hingga membuat parang-parang mereka terlepas dan jatuh ke tanah. Satu persatu senjata tajam itu berjatuhan ke tanah seiring teriak kesakitan para penyerang. Gerakan Rowan begitu cepat dan akurat, layaknya seorang ahli bela diri yang sangat berpengalaman. "Ah, tanganku!" teriak salah satu dari mereka saat pergelangan tangannya dipukul dengan keras oleh Rowan. Rowan sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan. Karena begitu parang terlepas, dia langsung melayangkan pukulan telak ke arah ulu hati dan rahang para penyerang itu. Satu orang melawan beberapa orang, tapi bagi Rowan, mereka bukanlah tandingannya. "Jangan cuma bisa teriak. Kalian pikir bisa menakuti kami dengan cara begini?" hardik Rowan dengan suara menggelegar. Dia menangkap lengan salah satu pria yang mencoba menusuknya dari samping. Lalu dengan gerakan cepat ia memutar balikan tangan orang itu hingga terdengar suara krak. Pria itu langsung jatuh tersungkur kesakitan. Meski sambil menahan sakit, yang lainnya masih berusaha mengeroyok Rowan dari belakang. Namun Rowan dengan sigap melakukan tendangan yang langsung mengenai wajah dua orang sekaligus hingga membuat mereka terpental jatuh ke tanah. Dalam waktu yang singkat, orang-orang yang tadinya garang dan mengancam Rowan serta rekan-rekannya itu kini sudah tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan. Hanya tersisa satu orang yang tadi bertindak sebagai ketua. Kini dia gemetar berdiri di hadapan Rowan. Wajahnya pucat pasi, tak percaya melihat anak buahnya tumbang begitu saja. Rowan berdiri tegak. Ia mengusap sudut bibirnya yang tadi sempat terkena pukulan. Nafasnya memburu, namun wajahnya tetap datar, menatap tajam penuh intimidasi ke arah ketua gerombolan itu. "Masih mau coba?" tanya Rowan dingin. "Atau mau ikut teman-temanmu yang ada di tanah itu?"
Selesai. Luar biasa kisah Robert kali ini, keren banget. Bagaimana pada akhirnya Robert dan Samuel berhasil mengalahkan dua dukun tua yang sudah mengirimkan santet kepada ayahnya Nadia. Waduh, pede banget tuh dukun ya. Pertama-tama kayak udah bisa ngalahin aja, tapi nggak taunya wah muncul tuh pegangannya Robert sama Samuel, udah nyerah langsung mereka. Dan di sini bagaimana dan pada akhirnya alhamdulillah ya, ayahnya Nadia sembuh dan sudah sadar kembali. Tapi di sini saya pikir bakalan ada kelanjutannya nih, apakah sama Nadia atau sama ibunya atau lainnya, tapi ternyata terputus sampai di situ nih. Tapi kedepannya mudah-mudahan ada lagi nih ya urusan sama Nadia, karena ya pengen aja sih Samuel jadi nama Nadia ya. Dan bagaimana juga di sini inainya atau ibu angkatnya Robert sakit, dan ini sebenarnya Robert udah tahu nih akan terjadi hal seperti ini ke depannya. Karena sebenarnya ibu angkatnya Robert, Samuel, dan juga Sidang ini sebenarnya sudah sangat tua sekali, tapi karena pengaruh ilmu kuyang, dia tetap kelihatan muda. Nah, setelah ilmu kuyang yang dicabut sama Robert, langsung tuh proses penuahannya berjalan cepat, dan mungkin ini adalah sudah di ujung lah ya, dan Robert kayak sedih banget di sini. Waduh, inai angkatnya baru aja dapat inai angkat, lalu langsung ditinggal lagi sayang-sayangnya. Dan waduh, Sidang baik banget ya Samuel sama Sidangnya, dibeliin handphone, dikasih uang 5 juta. Wah, berarti total banyak ya dapetnya Samuel ya. Disinilah uniknya Samuel, dia orang yang terlihat kejam, menyebalkan, tapi ketika dia udah suka sama seseorang, udah orang itu dijor terus nih seperti Sidang. Dan bagaimana juga kaya banget nih materi di kisah Robert kali ini. Bagaimana Rowan ini mendapatkan tugas dari Parasit ya untuk mendatangi proyek yang beberapa kali didatangi oleh anak buahnya Parasit, gagal. Wah, jago banget Rowan ya. Rowan juga jago puntal tuh, karena waktu lawan Samuel aja hasilnya imbang. Dan saya suka juga bagaimana di sini Parasit udah berubah nih perlakuannya sama Rowan, jadi baik tuh, ngasih duit ya kan, dinaikin jabatan, mungkin takut ya sama Samuel ya. Keren, keren pakai banget di sini kisah-kisah. Keren pakai banget kisah Robert kali ini. Om Pras terima kasih banyak, kisahnya ditunggu lagi untuk kisah Robert selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya jangan lupa diklik juga ya teman-teman ya. Dan bisa dibantu di-share link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.